Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktek proyeksi peta. Jadi, setiap mahasiswa nantinya di akhir semester diminta untuk mengumpulkan laporan praktek proyeksi peta. Yang pertama, ini ada covernya ya. Jadi covernya pada bagian atas ada laporan praktek proyeksi peta JM104. Nah, ini judulnya, jadi dibiarkan seperti ini. Kemudian ada dosen Arif Rojikin, ya. Ini dibiarkan juga sebagai identitas pengajar. Kemudian ada logo. Kemudian selanjutnya ada identitas mahasiswa. Nah, untuk yang diwarnai kuning ini, silakan mahasiswa untuk melakukan editing sesuai dengan nama, NIM, dan kelas masing-masing. Selanjutnya di bawah ada program studi Teknik Geomatika Politeknik Negeri Batam 2020. Ini juga tidak perlu diubah. Selanjutnya untuk halaman yang selanjutnya ada bagian tujuan. Jadi pada bagian tujuan ini diisi tujuan dari tugas praktek yang diberikan. Tujuan dibuat secara berurutan sesuai dengan tugas praktek yang sudah saya sampaikan dan sediakan di e-learning. Ini ada contoh yang pertama. Tugas prakteknya adalah mahasiswa diharapkan tujuannya mampu mengenal perangkat lunak. Kemudian tugas praktek yang kedua apa? Itu silakan dituliskan di nomor yang 2 ini. Kemudian tugas yang ketiga, tujuannya ditulis dan seterusnya. Kemudian pada bagian alat dan bahan, ini yang pertama alat, ada seperangkat personal komputer, kemudian ada perangkat lunak, kemudian ada alat tulis, dan lain-lain. Nah, dan lain-lain ini silakan disesuaikan dengan tugas praktek yang diberikan. Selanjutnya bahan. Nah, bahan ini ada petunjuk praktek proyeksi peta, ini harus ada. Kemudian ada sumber lainnya. Ini silakan dituliskan, ditambahkan sesuai dengan apa yang kalian miliki untuk membuat laporan. Pada bagian selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini dibuat secara berurutan sesuai materi. Karena tujuan yang pertama tadi materinya pengenalan perangkat lunak, maka nomor satunya adalah pengenalan perangkat lunak. Kemudian nomor 2-nya adalah tugas praktek dari yang kedua. Nomor ketiga dan seterusnya. Jadi dibuat secara berurutan hasil dan pembahasannya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, pada bagian kesimpulan ini dibuat juga sesuai urutan materi. Jadi hasil yang pertama, kemudian kesimpulan apa yang dibuat pada nomor pertama. Hasil yang kedua dibuat pada nomor kedua dan seterusnya. Nah, pada kesimpulan ini silakan dibuat intisari dari kegiatan praktek ini apa. Selanjutnya adalah ini yang paling terakhir, ada daftar pustaka. Ada daftar pustaka petunjuk praktek proyeksi dari Rojikin ya A 2020. Nah, ini harus ada ya karena ini petunjuk praktek dari saya. Kemudian sumber pustaka lainnya silakan dimasukkan sesuai yang Anda gunakan untuk pustaka dalam penyusunan laporan praktek ini. Oke.
Laporan praktek ini silahkan dibuat. Saya harapkan kalian untuk mulai membuat, mencicil satu persatu dari tugas prakteknya. Kemudian ini akan dikumpulkan di akhir semester. Format laporan praktek proyeksi peta ini juga sudah tersedia di e-learning. Silakan untuk dilihat e-learning sesuai dengan akunnya masing-masing. Demikianlah video mengenai penjelasan penyusunan laporan praktek proyeksi peta. Terima kasih.